Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Isnani Alifia Syahara akan menemani Anda selama 15 menit ke depan dalam Cibiru Dakwah News. Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung rutin mengadakan kajian kitab kuning yang disingkat menjadi Kakiku. Kegiatan ini dilaksanakan setiap minggu pada malam Jumat. Adapun tujuan dari diadakannya kajian kitab kuning ini adalah untuk mempersiapkan tenaga pengajar kitab kuning bagi masyarakat sekitar. Untuk informasi selengkapnya berikut liputannya untuk Anda. Dewan Kemakmuran Masjid Iqomah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Dr. Andes Bahrun Rifai, mengadakan kegiatan pengajian kitab Muqaddam Al-Musaf Al-Waqi karangan Dr. Andes Zainal Mutakin. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah mahasiswa yang berminat untuk belajar kitab kuning dan bersedia untuk mengajar di sekolah atau madrasah setelah selesai semua materi yang disampaikan selama 5 pertemuan. Program ini merupakan program baru yang direalisasikan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Iqomah dan belum ada di masyarakat ataupun di kampus lain. Dikarenakan belum ada sosialisasi kepada mahasiswa, maka dari itu hanya ada 20 mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini. Alasan diadakannya program ini untuk mempermudah membaca kitab gundul, nahwu sorof, dan untuk mempermudah membaca Al-Quran. Bentuk kegiatan ini yaitu sorogan, kemudian setelah itu ada latihan dengan metode tanya jawab, dan kegiatan ini dilaksanakan hanya 5 pertemuan yaitu seminggu sekali setiap hari Kamis. Bagi mahasiswa yang mengikuti pengajian kitab kuning dan ingin memiliki kitab Muqaddam Al-Musaf Al-Waqi, maka harus membelinya, akan tetapi jika tidak ingin membeli bukunya, maka buku ini akan diinventariskan menjadi hak Dewan Kemakmuran Masjid Iqomah. Baik pemirsa, kali ini saya sedang berada di Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan saya akan sedikit bertanya kepada peserta mengenai kegiatan ini. Baik, bagaimana tanggapannya dan harapannya mengenai kegiatan ini? Terima kasih untuk tanggapan dari saya terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Sangat positif sekali ya, karena dalam kegiatan ini kita selain diajarkan bagaimana mengucapkan ayat suci Al-Quran yaitu makharijul huruf, kita juga diajarkan bagaimana tata cara menulis Al-Quran yang baik dan benar. Sekaligus kita juga diajarkan terkait makna yang ada pada setiap kata yang ada di Al-Quran. Dan untuk harapan saya terhadap kegiatan ini yaitu saya harap kegiatan ini dilaksanakan secara rutin, baik itu sekali dalam seminggu maupun 2 kali dalam seminggu. Saya harap untuk kedepannya peserta yang hadir itu antusias untuk mengikuti acara ini. Sekian. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, itulah tanggapan dan harapan dari peserta yang mengikuti pengajian kitab kuning ini. Dan saya kembalikan ke Isna di studio. Kita beralih kepada berita selanjutnya. Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH UIN Sunan Gunung Jati Bandung resmi dibuka dan siap beroperasi untuk memudahkan pembuatan sertifikat halal pada makanan dan minuman bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah maupun besar di Jawa Barat. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Profesor Dr. Mahmud MSI, menginginkan di kampus UIN Bandung mendirikan lembaga yang mengusulkan sertifikat halal. Oleh karena itu, Rektor UIN Bandung memerintahkan untuk mengajukan ke lab terpadu dan menyusun dokumen-dokumen untuk mendirikan lembaga pemeriksa halal. Perancangan pendirian lembaga pemeriksa halal di UIN Sunan Gunung Jati Bandung telah dilaksanakan dari tahun 2021, mulai dari persiapan infrastruktur, perangkat, sumber daya manusia, perizinan gedung, dan persiapan lainnya. Kemudian diajukan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk mendapatkan perizinan pendirian lembaga. Dan pada bulan September 2022, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memberikan surat lulus lembaga pemeriksa halal di UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
Cakupan untuk mengajukan pemeriksaan halal ini se-Jawa Barat atau 29 kabupaten dan kota. Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk menjamin keamanan dan menjamin keselamatan serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat tentang produk makanan dan minuman supaya terjamin kehalalannya. Karena ada perintah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Yang pertama adalah melayani sertifikasi para pelaku usaha. Dengan tujuan adalah menjamin kenyamanan dan meyakinkan bahwa makanan dan minuman yang berada di masyarakat itu adalah halal. Karena perintah Al-Quran, ya Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah 168 bahwa wahai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal dan thayyib. Kemudian diteruskan juga dalam Undang-Undang tentang JPH nomor 33 tahun 2014 pasal 1 bahwa produk makanan yang beredar di masyarakat itu wajib bersertifikat halal. Maka LPH UIN berdiri untuk melayani para pelaku usaha yang ingin mengurus sertifikat halal secara reguler gitu. Dan sertifikat halal itu adalah sebagai payung hukumnya bahwa jelas bahwa makanan itu halal dan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Seperti itu tujuan yang ada di UIN. Terima kasih. Kita beralih kepada berita selanjutnya. Dalam hal mengajar, setiap guru harus mampu menerapkan 3 metode yang berbeda pada setiap siswa, kinestik, auditori, dan juga visual, agar menciptakan pembelajaran yang interaktif. Oleh karena itu, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung turun langsung ke lapangan guna menciptakan tujuan tersebut. Madrasah Ibtidaiyah Sunan Gunung Jati Bandung adakan variety show bersama mahasiswa komunikasi penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam acara tersebut, para siswa dan siswi diberikan edukasi dengan metode ceramah dan games yang sudah disiapkan oleh mahasiswa komunikasi tersebut. Ceramah yang diberikan oleh mahasiswa komunikasi ini menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi seperti sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Kemudian dilanjut dengan games pertama yaitu susun kata. Games ini dibagi dengan 5 kelompok dan dipimpin oleh mahasiswa dengan memberikan pertanyaan kepada siswa-siswi untuk dijawab dengan menyusun kata yang telah dipersiapkan sebelumnya. Lalu untuk kelompok yang pertama menjawab akan diberikan poin. Kemudian games kedua yaitu main peran. Dalam games ini siswa-siswi diberi pertanyaan dan dijawab oleh perwakilan kelompoknya. Dengan memasukkan kertas bertuliskan nama kelompok ke kotak jawaban yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selama games berjalan, siswa-siswi sangat antusias dan pecah dalam mengikuti kegiatan tersebut. Tujuan diadakannya kegiatan ini untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islam yang didapat dari acara variety show kepada anak-anak, berusaha menyentuh realitas sosial dalam aspek seni dan hiburan dengan nilai-nilai keislaman dan membentuk kepribadian yang khairul bariyah. Nah Bu, untuk kesan-kesan serta harapan dari Ibu sendiri untuk kegiatan ini apa? Kalau kesan-kesan mah dari saya, ya anak-anak sangat senang ya, apalagi kalau kayak materi yang disampaikan di di mix itu metodenya dengan metode games kayak gitu. Anak-anak tuh kayak lebih seneng dengan metode games kayak gitu. Jadi lebih interaktif sama anak-anaknya, jadi tidak hanya ceramah saja kayak gitu. Kalau harapannya sih ya semoga bisa lebih baik lagi gitu ya. Karena kan kalau untuk anak-anak games yang tadi itu sebenarnya sangat cocok tuh untuk kelas yang lebih tinggi gitu, karena ini kelas rendah mungkin agak susah yang ngaturnya tadi kalau misalnya dilihat, karena kan emang anak-anak kelas 1 nih banyaknya main gitu, nggak bisa diem, jadi ya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi aja sih, menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anaknya aja. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Isnaini Alifia Syahara dari Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan Cibiru Dakwah News melaporkan.
Sekian, terima kasih, selamat siang.